Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan dulu gambar ini. Menurut anak-anak Bapak, gambar buah apakah itu? Itu adalah gambar buah tin dan buah zaitun. Yang di bawahnya adalah Gunung Sinai. Ketiga gambar tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adakah anak-anak Bapak yang tahu di dalam surat apakah nama-nama itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, nama-nama itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tin. Baiklah anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah bab 6 tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak Bapak belajar tentang Quran surat At-Tin, diharapkan nanti anak-anak Bapak mampu yang pertama membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kemudian yang kedua, mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan baik. Anak-anak Bapak sekalian, biasakan belajar mengaji setiap hari di rumah. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Qur'an walau mereka membacanya masih terbata-bata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi sakkul lahu ajran. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, orang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat mulia, lagi taat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum kita membaca Al-Quran surat At-Tin, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz. Ta'awuz itu bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi anak-anak Bapak ketika ingin membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awuz terlebih dahulu. Selanjutnya, coba perhatikan ayat dan bacaan Quran surat At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama
yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Jadi anak-anak Bapak untuk lebih hafal dan lebih pahamnya dengan hukum tajwid, maka diharapkan kepada anak-anak Bapak untuk senantiasa tidak bosan-bosannya mengulang-ulang kembali. Materi selanjutnya yaitu mengenal hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin. Di mana hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 3, bahwa hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin ini ada 4. Yang pertama, izhar. Izhar artinya jelas, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Maka itu dibaca dengan izhar atau jelas. Adapun contoh bacaan izhar tersebut antara lain bisa kita lihat pada contoh berikut ini yang ada huruf berwarna merahnya. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya kita baca jelas. Contoh an'amna. Jadi dibaca dengan jelas, tidak boleh kita baca dengung. Kemudian ada lagi nun mati yang bertemu dengan huruf ha. Contoh yan ha. Kemudian yang selanjutnya yaitu nun mati bertemu dengan huruf kha. Huruf izharnya adalah kha. Contoh wal mun khaniqah. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa secara bahasa dapat kita artikan yaitu dengan samar. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 15, maka dibaca berdengung. Hurufnya antara lain ta, tha, ja, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, ka. Salah satu contohnya yaitu nun mati yang bertemu dengan huruf kof. Kita contohkan cara membacanya min qibalih, min qibalih. Artinya nun mati itu harus didengungkan. Seolah-olah bunyinya Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ketiga adalah idgham. Idgham artinya melebur atau mengganti. Apa yang akan kita lebur atau yang akan kita ganti? Yaitu bunyi nun mati atau tanwin. Dan kita masukkan bunyi tersebut ke dalam huruf selanjutnya. Dan idgham ini terbagi dua. Yang pertama, idgham bigunnah. Adalah apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 4 dan dibaca berdengung. Mana hurufnya? Waw, mim, nun, ya. Kita beri contoh. Min ni'mah. Di situ ada nun mati yang bertemu dengan nun yang berbaris. Sementara nun yang berbaris itu adalah salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Maka
nun itu dilebur dan dimasukkan ke dalam bunyi huruf nun selanjutnya. Contoh yang kedua, may ya'mal, may ya'mal. Jadi nun dilebur, nun matinya dilebur, kemudian dimasukkan bunyinya ke huruf ya dan dia dibaca dengan dengung. Lain halnya dengan idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang dua dan dibaca tanpa berdengung. Contoh, latiful lima. Di situ ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Nah, huruf lam, ro itu merupakan huruf idgham bila gunnah. Jadi tanwinnya kita lebur, kita masukkan ke dalam huruf lam. Jadi bunyinya latiful lima. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang keempat adalah iklab. Iklab secara bahasa artinya memindahkan, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab ba, maka cara membacanya yaitu dengan menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim. Contoh, layum badan, layum badan. Jadi nun mati itu kita ganti bunyinya dengan mim. Nah, jadi bunyinya bukan layun bazan, akan tetapi bunyinya adalah layum bazan. Kemudian contoh yang kedua, ada nun mati yang bertemu dengan ba, mim ba'di, mim ba'di. Jadi bukan dibaca min ba'di, akan tetapi mim ba'di. Itulah materi pelajaran kita hari ini tentang membaca Quran surat At-Tin dan juga mempelajari atau mengenal hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jadi anak-anak Bapak mohon diulang-ulangi kembali di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.